Saya Gabriel Marcelino Prasetya, NPM 220514582, berperan sebagai Berta. Terima kasih. Nama saya Satya Adira Desa, NPM 2205-14568. Saya sebagai kuasa hukum Berta. Perkenalkan, nama saya Markus Junior Baledoto dengan NPM 2205-14815. Di sini saya berperan sebagai notulis mediasi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Johan Reynold Makatita, NPM 2205-14682. Di sini saya berperan sebagai Pak RT. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Paulus Johanandoko Stonpool, NPM 2205579, berperan sebagai mediator. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christopher Yosua, NPM 2205-14668. Di sini saya berperan sebagai Ani. Perkenalkan, saya Jonathan Andreas Rafael Larissa, NPM 2205-14115, sebagai kuasa hukum Ibu Ani. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir. Tujuan kita hari ini adalah menyelesaikan persoalan antara Ibu Ani dan Ibu Berta mengenai usaha bersama mereka di Siki Salon Kecantikan. Saya berharap kita bisa mencapai solusi yang damai dan adil. Silakan Ibu Ani, Anda bisa menyampaikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Saya tidak ingin memperkeruh suasana. Saya hanya ingin hak saya dikembalikan. Saya menyetor 700 juta sebagai modal ke CV salon ini pada Februari 2018. Tapi sejak Agustus 2018, saya merasa tidak cocok dan memutuskan untuk mundur dari pengelolaan. Kami lalu membuat perjanjian kesepahaman yang disahkan notaris. Di sini jelas berita akan dikembalikan uang saya paling lambat Desember 2018. Dan sekarang sudah bertahan 2025 dan saya belum menerima satu pihak pun. Benar, dalam dokumen yang telah sampaikan sudah dilegalisasi oleh notaris, disebutkan bahwa pengembalian bisa dilakukan secara tunai atau bertahap. Namun, selama 40 bulan hasil usaha CV harus masuk ke rekening atas nama Ibu Ani. Fakta di lapangan tidak ada suara, tidak ada laporan keuangan, tidak ada komunikasi yang jelas. Ini sudah dijawab. Saya tidak pernah berniat menipu atau lari dari tanggung jawab. Tapi perlu dipahami, profesional usaha itu tidak semudah yang dibayangkan. Kadang ada merugi, kadang rugi. Memang salon masih berjalan, tapi tidak seberhasil yang orang itu kira. Penghasilan ini lebih banyak habis untuk biaya profesional dan karyawan. Jadi bukan berarti saya semuanya tidak membayar. Kami mengakui ada komitmen yang belum terpenuhi. Namun, fungsi gerakan kami memang belum memungkinkan. Apalagi setiap pandemi, sudah hal pun terdampak. Klien kami tidak menolak membayar, tapi minta waktu dan pengertian. Kami berharap penghuni bisa menghasilkan solusi yang lebih realistis. Baik, jadi kita akui dulu bahwa ada kewajiban yang belum terpenuhi. Dan itu disadari oleh Ibu Berta. Namun, saya ingin bertanya jujur. Kalau usaha tidak terlalu menguntungkan, bagaimana mungkin renovasi rumah, gaya hidup terlalu mewah, bahkan saya dengar ada pembelian mobil baru. Itu yang meyakinkan bagi saya Pak. Saya sebagai kreator modal berhasil. Tapi saya melihat investor terus rumah, ganti sofa dan liburan kembali. Ini bukan instruksi, ini fakta bahkan orang sekitar 2 tahun. Saya sebagai warga sekitar bisa membenarkan memang usaha masih jalan dan kehidupan Ibu Berta secara kasat mata tidak sedang sulit-sulit amat. Saya netral ya, tapi memang perlu ada pertanggungjawaban. Jangan nanti sampai masalah dibawa ke pengadilan dan mencoreng nama baik dua-duanya. Saya tidak menyangkal saya merenov ke rumah. Tapi itu bukan uang dari sebuah salon. Saya ada warisan dari keluarga juga. Kalau dibilang bermewah, itu persepsi. Saya tetap bayar gaji, pegawai, listrik, air, dan pajak salon tiap bulan. Dari itu, kami menegaskan yang jelas. Jangan hanya gaji terus. Klien kami sudah sabar. Kalau perjanjian tidak jalan, maka secara hukum ini bisa dikategorikan dalam prestasi. Mohon izin dicatat, ada publikasi tunjangan. Apakah pihak-pihak bersedia mengusulkan bentuk cicilan? Ibu Berta, apakah Ibu bisa menyampaikan secara terbuka berapa besar kemampuan membayar per bulan dan kapan bisa dimulai? Saya bisa mulai bulan depan. Saya usulkan cicilan 10 juta per bulan. Mungkin itu kecil dibanding total, tapi itu yang realistis sekarang. Saya minta supaya Ani setiap lagi menuntut lagi dari pengelolaan usaha. Saya tetap jalankan salon sendiri.
Saya tidak masalah kemudahan calon, tapi selama uang belum lunas, hasil usaha memang seharusnya masuk dulu ke rekening saya. Itu yang kita sepakati di depan notaris. Betul. Dan jika sekarang mau ada perjanjian baru, maka harus dibuat tertulis, ada masa sanksi, dan kembali dilegalisasi notaris. Karena sebelumnya sudah ada pelanggaran perjanjian. Kami siap buat perjanjian baru dengan skema yang pertama cicilan 1 juta per bulan, yang kedua pencatatan laporan usaha per kuartal, yang ketiga penyelesaian lunas maksimal 1.000 bulan, yang terakhir sanksi jika cicilan utang lebih dari 3 bulan berturut. Saya bersedia jadi saksi kalau diminta, asal dua-duanya konsisten dan tidak menjatuhkan isu kepercayaan. Baik, disepakati. Yang pertama, Ibu Berta akan mulai mencicil sebesar 10 juta per bulan mulai bulan depan. Kedua, jumlah total harus dikembalikan sekitar 700 juta. Yang ketiga, selama belum lunas, penghasilan dari usaha akan dialihkan sebagai ke rekening Ani sesuai persentase yang disepakati. Yang keempat, perjanjian baru akan dibuat secara tertulis dan dilegalisasi notaris. Yang kelima, saksi akan turut menandatangani sebagai penjamin netral. Apakah para pihak setuju?